Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mendengar ceramah-ceramah para habib, ini kok banyak sekali ceramah-ceramah mereka yang isinya cuma mengagung-agungkan nasab mereka. Merasa dengan nasab yang mereka miliki, mereka itu wajib untuk dihormati, wajib untuk dimuliakan secara mutlak. Apakah dia orang yang baik? Apakah dia orang yang buruk? Apakah dia orang yang taat? Apakah dia orang yang maksiat? Apakah dia orang yang alim? Apakah dia orang yang bodoh? Apakah dia orang yang waras? Apakah dia orang yang gila? Tetap harus dihormati dan dimuliakan secara mutlak. Apapun yang mereka lakukan tidak boleh diprotes, tidak boleh dikritik, tidak boleh mengoreksi. Bahkan bukan main. Seorang habib sampai mengatakan bahwa orang yang mengoreksi para habib itu, mengoreksi keturunan Nabi, mereka itu seperti iblis. La ilaha illallah. Kita simak videonya. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau jujur kaum muslimin, yang mengusik kehidupan para habib itu siapa? Siapa? Tidak ada kaum muslimin mereka yang mengusik kehidupan para habib. Yang ada masyarakat ini meluruskan habib yang melenceng. Ceramahnya ngawur, ceramahnya ngelantur. Yang disampaikan kemuliaan nasab mereka. Kalau tidak ya dongengan mereka. Kalau tidak mereka mengajarkan amalia-amalia bid'ah. Apalagi ada habib yang ceramah bawa-bawa isi kebun binatang. Jadi yang begitu itu ya memang harus diluruskan. Meskipun dia seorang habib, harus dikritisi, harus dikoreksi. Masyarakat meluruskan itu tandanya sayang. Para habib diingatkan, jangan sampai orang-orang yang mereka mengaku sebagai cucu Nabi, tapi perilakunya memalukan, tidak mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. La ilaha illallah. Orang yang mengoreksi para habib dikatakan mirip sama iblis. Ya. Orang yang berani mengoreksi para habib itu mirip dengan iblis. La ilaha illallah. Yang mirip iblis itu sebenarnya siapa? Yang mengoreksi kesalahan atau orang yang dikoreksi karena salah tapi marah, tidak terima? Seharusnya kalau dikoreksi itu bersyukur. Ada yang mengingatkan, ada yang memperbaiki. Bersyukur. Para ulama besar, ulama kelas dunia, yang keilmuan mereka itu diakui oleh umat Islam sepanjang masa, mereka tidak anti kritik. Al-Imam Asy-Syafi'i tidak anti kritik. Justru beliau ini sangat terbuka. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah wa da'u ma qultu." Apabila kalian mendapati di dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampaikanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan pendapatku. Di dalam riwayat lain, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Fattabi'uha wa la taltafitu ila qauli ahadin.
Maka ikutilah sunnah Rasulullah SAW dan jangan pedulikan ucapan orang lain. Ini Imam Asy-Syafi'i yang nasabnya lebih dipercaya, yang keilmuannya tidak ada yang meragukan. Beliau tidak anti kritik. Ini Habib yang begini kok anti kritik. Apalagi mengatakan orang yang mengkritik mirip iblis. La ilaha illallah. Habib. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci, ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Ajaran ulama mana yang begitu, Habib? Ulama mana yang mengajarkan untuk cinta buta? Justru sebenarnya umat itu sayang dengan Habib. Makanya Habib itu dikoreksi kalau salah, diluruskan kesalahannya, bukan dibiarkan. Karena Habib tidak ada jaminan surga. Kok nggak boleh dikoreksi? Apa kalau salah tidak akan jadi dosa kalau Habib? Kok tidak boleh diingatkan? Apa kalau maksiat juga tidak jadi dosa? Ya kalau akhlaknya tidak baik, ya tetap dosa, Habib. Kalau maksiat tetap dosa, harus tetap diingatkan. Kalau salah harus tetap diluruskan. Surat Al-Asr yang isinya perintah saling menasehati, itu turun untuk kita semua, tanpa terkecuali, untuk semua manusia. Masa iya Habib tidak masuk di ayat itu? Kasihan umat, Bib, kalau orang yang dicintai oleh mereka ternyata akhlaknya buruk, ya, orangnya tidak baik. Orang yang dicontoh itu orang yang gemar bermaksiat, tidak menjaga tutur kata, tidak menjaga adab, dakwahnya tidak benar. Gitu loh, Bib. Mbok mikir, jangan mendoktrin umat ini untuk tidak kritis, untuk tidak cerdas. Umat ini harus dicerdaskan, Bib. Jangan didoktrin-doktrin untuk cinta buta sama Habib melulu. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu. Kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib, cukup jadi orang yang cinta Habib, nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib, meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya, Habib Ambungen, Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang, tontok se Habib sopo, tontok se Habib sopo. Nak cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik.
Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama shallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Luar biasa doktrinnya kaum muslimin. Manipulasi kata-katanya luar biasa. Orang awam kelepek-kelepek sudah kalau begini. Ya, kalau Habib cium, pasti barokah dunia akhirat. Orang awam kelepek-kelepek kaum muslimin. Tapi kalau orang yang mau belajar, nanti dulu. Nasab-nasab. Kalau orangnya urakan, akhlaknya buruk, manhaj agamanya buruk, meskipun Habib, nanti dulu kalau mau memuliakan. Apalagi sampai cium-cium tangan. Ya harus dikritik. Harus diluruskan. Berapa banyak Habib-Habib yang mereka berpemahaman Syiah? Apakah mau dimuliakan? Orang-orang Syiah yang model begitu, Habib-Habib yang liberal, mau dimuliakan? Untuk apa? Islam saja dirusak oleh mereka. Kok kita disuruh memuliakan? Nanti dulu, Bib. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan nasab kalau masalah kemaksiatan. Tetap saja harus diluruskan. Dan kalian para Habib, mbok ya sekali-kali ceramah itu yang disampaikan, koreksilah kami. Kalau kami salah, ingatkan kami kalau kami lupa. Kami malu mengaku sebagai anak cucu Nabi kalau pribadi kami tidak mengikuti kepribadian kakek kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu seharusnya. Cobalah ada Habib yang begitu, satu saja, yang sadar kalau urusan akhirat itu tidak ada urusan nasab. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.